Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Saropah, NIM 240311702223, kelas K1 PAIY. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab Batch 2 UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran P5 dan PPRA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa dibantu? Ya, Bu, terima kasih masuk kedatangan saya di sini. Saya akan menyampaikan bahwa saya sebagai mahasiswa PPL 2 akan mengadakan P5 dan PPRA di sekolah. Nah, dengan tema beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini temanya itu pembiasaan membaca Al-Quran. Dimensi proyek P5 dan PPRA ini berkolaborasi, Bu. PPRA itu penguatan profil rahmatan lil alamin. Tujuannya yaitu supaya anak-anak itu memiliki rasa kasih sayang pada sesama, memiliki rasa toleransi yang lebih baik dari sebelumnya kepada rekan sejawat, pada teman, maupun nanti dipraktekkan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada 4 dimensi supaya nanti tujuannya tercapai di anak-anak. Yang pertama itu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Terus yang kedua subelemennya yaitu peningkatan keterampilan membaca Al-Quran. Yang ketiga elemennya yaitu pembiasaan ibadah dan ketaatan. Yang terakhir akhir fase yaitu keterampilan membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, di akhir fasenya nanti diharapkan anak-anak itu lebih lancar lagi dalam membaca Al-Quran. Gimana menurut pendapat Ibu? Dari kejelasan yang Ibu sampaikan tadi, saya menyetujui proyek P5 yang Ibu sampaikan, karena harapan saya dengan adanya proyek P5 ini memotivasi anak-anak didik kita yang selama ini kurang dalam membaca Al-Quran, sehingga mereka jadi lebih paham ilmu agama dan lebih rajin dalam membaca Al-Quran. Itu, Bu, tujuan saya. Makasih ya, Bu, Iya, atas Bu. dukungan dan motivasinya. Silakan, Bu, selamat melaksanakan tugas. Makasih ya, Bu. Iya, Bu. Gini, Bu, saya di sini sebagai mahasiswi PPL 2 akan memperkenalkan P5 dan PPRA di sekolah yang bertemakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini pembiasaan membaca Al-Quran. Proyeknya yaitu pembiasaan membaca Al-Quran untuk penguatan iman dan takwa. Jadi proyek profilnya yaitu pembiasaan membaca Al-Quran untuk penguatan iman dan takwa. Nah, ini proyeknya itu saya ambil untuk anak kelas 7. Di proyek P5 dan PPRA-nya ada 4. Yang pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang selanjutnya subelemennya yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca Al-Quran. Yang selanjutnya pembiasaan ibadah dan ketaatan. Nah, nanti anak-anak itu terampil dalam membaca Al-Quran dengan lancar. Terus di akhir fasenya anak-anak lebih terampil. Yang tadinya itu mungkin ada yang belum bisa membaca Al-Quran, ada yang kurang dalam membaca Al-Quran dalam tajwidnya. Di sini nanti anak-anak supaya lebih terampil lagi dalam membaca Al-Quran. Itu dulu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Apa kabarnya hari ini? Lebih fokus. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Baik anak-anak, siapa yang nggak berangkat hari ini? Kenapa Amel nggak berangkat? Ada kepentingan keluarga. Oh iya, ada kepentingan keluarga. Siapa lagi? Bagus Bu, Bagus, kenapa nggak berangkat? sedang berpergian Bu. Oh iya, sedang bepergian. Nah, di sini yang lain berangkat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5 dan PPRA. Apa itu P5? Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Nah, hari ini akan digabungkan dengan yang namanya PPRA. Apa itu PPRA? Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, PPRA di sini itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalian di sini itu diajarkan untuk berkasih sayang kepada sesama, bertoleransi terhadap sesama, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pembiasaan membaca Al-Qur'an. Dan di sini P5-nya memiliki tujuan, itu kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi masalah-masalah yang ada di sekitar. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan di sekitarnya. Seperti tema kita pada hari ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pembiasaan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di slide selanjutnya yaitu proyek profil kita, yaitu pembiasaan membaca Al-Qur'an untuk kekuatan iman dan takwa. Nah, membaca Al-Qur'an itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan iman dan takwa. Al-Qur'an adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan petunjuk hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sebagai apa manfaatnya? Manfaatnya itu sebagai petunjuk. Ya, dua pedoman kita, Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis itu adalah pedoman kita sebagai umat muslim. Di sini kita membahas apa itu manfaat pembiasaan membaca Al-Qur'an. Di sini ada diantaranya, yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman agama. Dengan membaca Al-Qur'an, seseorang dapat memahami ajaran Islam dan meningkatkan keimanannya. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah, minimal 1 ayat setelah sholat. Tapi di sekolah ini Ibu anjurkan, ya, setiap hari nanti kalian terjadwal di setiap kelas untuk membaca Al-Qur'an setiap hari, ya, di kantor. Yang selanjutnya yaitu menenangkan hati. Ayat-ayat Al-Qur'an memiliki kekuatan spiritual yang dapat menenangkan jiwa dan memberi petunjuk dalam menghadapi kehidupan. Al-Qur'an itu sebagai obat, ya. Makanya ada nama lain dari Al-Qur'an yaitu namanya Asyifa. Asyifa itu artinya obat, ya. Jadi Al-Qur'an itu bermakna juga sebagai
diharapkan itu setelah membaca Al-Quran continue setiap hari, kalian itu diharapkan lebih keimanannya, ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlaknya itu menjadi lebih mulia. Yang selanjutnya apa? Namanya meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran. Ya, yang di sini tadinya misalnya membaca Al-Qurannya itu masih susah ya, masih belum lancar. Diharapkan kalian setiap hari membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kalian menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya pembiasaan ibadah dan ketaatan, supaya kalian itu lebih taat dalam beribadah, lebih disiplin, baik itu di dalam hal-hal ibadah maupun dalam hal-hal ibadah sunnah maupun wajib, ya, lebih taat kepada Allah. Jadi ada pembiasaan. Yang selanjutnya di akhir fasenya yaitu keterampilan membaca Al-Quran dengan lancar. Di sini ibu gak muluk-muluk. Yang penting kalian itu bisa membaca Al-Qurannya itu dengan baik sesuai tajwid. Yang selanjutnya nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Diharapkan apa? Di sini itu keteladanan atau qudwah, ya, empati dan kasih sayang, kejujuran dan integritas, menjadikan membaca Al-Quran sebagai teladan atau contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harapannya ya, kita itu menjadi keteladanan, teladan bagi adik-adik tingkat. Selanjutnya yaitu sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu kepedulian terhadap sesama melalui perbuatan baik berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran, melaksanakan ibadah dengan penuh kejujuran dan integritas, ya. Jadi diharapkan kalian di sini itu peduli terhadap sesama, toleransi terhadap sesama, saling menghormati terhadap sesama. Di sekolah kita ini kan banyak ya yang berbeda agamanya, berbeda sukunya. Jadi di sini kalian belajar Al-Quran, kalian amalkan dengan kehidupan sehari-hari, supaya kalian lebih toleransi lagi, lebih peduli terhadap sesama, berbuat baik terhadap sesama berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu siswa menunjukkan kejujuran dalam mengikuti pembiasaan dalam membaca Al-Quran. Nah, nanti kalian di sini harus jujur, ya. Setiap hari disuruh membaca Al-Quran. Nah, berarti kalian jujur. Saya sudah baca, benar-benar membaca, tidak berbohong. Karena di sini yang diharapkan setelah belajar adalah jujur, salah satunya. Yang selanjutnya, siswa menunjukkan sikap empati melalui pengamalan ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan kasih sayang kepada orang lain. Ya, empati itu artinya peduli. Jadi peduli terhadap sesama kalian, terhadap temannya ada nih yang gak bawa pulpen, kalian punya pulpen 3, kalian merasa kasihan, itu namanya empati. Itu namanya kalian peduli terhadap teman. Temennya ada yang sakit, ya, misal nih temennya ada yang sakit, udah 3 hari gak berangkat, cari tahu sakitnya apa, kenapa gak berangkat, itu namanya empati. Dan kalian terus menjenguknya dan mendoakan, itu namanya empati. Yang selanjutnya aktivitasnya yaitu memperkenalkan tema beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus pada pembiasaan pembacaan Al-Quran sebagai bagian dari penguatan iman. Nah, tujuannya juga sudah disampaikan ya tadi, memperkuat iman dan takwa. Oke, sekarang ibu mau bertanya, apa sih masalahnya kalian itu malas membaca Al-Quran?
membacanya. Oke, satu lagi, apa masalahnya kok malas membaca Al-Quran? Siapa? Tidak disuruh orang tua, Bu. Tidak disuruh sama orang tua. Oke, yang terakhir Latifah, masalahnya adalah tidak disuruh oleh orang tua. Tidak disuruh oleh orang tua. Nah, sekarang kita sudah tahu di antara permasalahan anak-anak di sini yang malas membaca Al-Quran itu yang pertama tadi lebih enak mainan HP. Mungkin di sini ada yang masalahnya sama ya, banyak ya, karena sekarang itu kalian itu zaman milenial, zaman yang harus memakai gadget, tapi kalian harus bisa membatasi diri. Kapan main gadget, kapan beribadah, kapan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya di sini tadi Nia belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, belum bisa membaca Al-Quran ini bisa diselesaikan masalahnya, yaitu dengan cara belajar membaca. Intinya yang pertama yaitu tidak malas untuk memulai membaca Al-Quran. Insya Allah kelima ini nanti kita akan praktekkan supaya menghilangkan hal-hal tersebut ya. Yang selanjutnya tidak disuruh oleh orang tua. Nah, ini berarti kurangnya motivasi ya dari orang keluarga, dari orang tua atau dari keluarga yang ada di rumah untuk membaca Al-Quran. Nah, dari masalah-masalah tadi yang sudah kalian itu ungkapkan, kenapa kok kalian harus membaca Al-Quran? Nah, diharapkan setelah ini kalian tidak ada alasan lagi untuk tidak membaca Al-Quran. Yang tadinya mungkin tidak ada motivasi dari orang tua. Nah, kalian niatkan di dalam hati. Kalian kan sudah balik ya, sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalian atur sendiri hidup kalian ya. Kalian niatkan sendiri. Setelah kita praktekkan di sekolah, kalian praktekkan juga di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu adalah tema kita kelima yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Mungkin di sini sebelumnya ada yang mau bertanya, apa sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Sekarang sebelum pulang, biar kita semangat, kita tepuk fokus dulu ya. Oke, siap? Tepuk fokus. Mari
Summa latus alunna yauma idin anin na'im. Summa tus'alunna yauma idin 'anil na'im. Nah, jadi cara membaca Al-Quran itu jangan asal ya membaca Al-Quran. Jadi tajwidnya itu dipakai. Ya, jadi nggak harus suaranya itu bagus, tapi bacaannya yang harus benar. Kita sama-sama belajar ya. Ibu juga belajar, kalian juga belajar. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, jadi di sini di ayat yang keempat itu ada normatif bertemu mim, di atasnya ada mim kecil ya, itu dibaca ikhlas. Jadi bacanya kala layum badat nabil utama. Jadi nun mati bertemu ba ya. Di situ bacanya adalah apa mulutnya itu tium badat nabil utama ya, itu adalah bacaan ikhlas. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Bacanya sudah lumayan bagus, cuma agak ditingkatkan lagi untuk tajwidnya, panjang pendeknya, terus ada tasjid, itu tasjidnya dipakai ya. Coba contohnya ya. Khalaqal insana min alaq. Nah, min alaq ini kan nun mati bertemu ain, artinya ini bacaan idhar. Nah, ini harus diperjelas lagi bacaannya ya. Terus yang ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam ya, ada tasjidnya. 'Allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya. Bacanya sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi tajwidnya ya, dan panjang pendeknya. Alam nasroh laka sodrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nah, seperti itu contohnya.